warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Hamam MS Dr. Andes MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Etika beserta teman-teman kelas XD sekalian. Senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat bertemu di pertemuan kali ini. Dalam pertemuan hari ini, kita akan membahas materi ke-8 tentang korupsi dalam perspektif Islam yang dibawakan oleh kelompok 3, yaitu saya sendiri, Ika Nur Solehati sebagai moderator, beserta teman-teman saya, Kak Fani Fuji Astuti dan Kak Mia Fahmida. Baiklah teman-teman, kita akan langsung masuk ke materi. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi dalam bahasa Latin disebut corruptio, dari kata kerja corrupere, yang bermakna busuk, haram, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, dan maling. Ialah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak ilegal menyalahgunakan kepercayaan publik dan masyarakat yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Kita akan mengenal tentang sifat korupsi. Yang pertama itu gulu atau penggelapan. Gulu adalah upaya untuk mencari keuntungan dan harta kekayaan dengan cara-cara yang curang seperti menipu, mengelabui, menggelapkan, dan lain-lain. Ayat yang mencela sifat-sifat dan praktik gulu terdapat pada surah Ali Imran ayat ke-161. Artinya, barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang akan ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Yang kedua itu amulah atau komisi. Komisi adalah salah satu transaksi yang sangat berpotensi merugikan orang lain atau negara dan karenanya dapat dikategorikan sebagai bagian dari korupsi. Firman Allah yang melarang kita untuk mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 42, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan antara yang hak dan batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedangkan kamu mengetahuinya. Yang ketiga itu gabs atau merampas. Gabs menurut bahasa berarti mengambil sesuatu dengan cara paksa atau zalim. Dalam kitab-kitab fikih, gabs biasanya diartikan dengan upaya untuk menguasai atau mengambil alih hak orang lain secara terbuka tanpa izin dari pemiliknya, disertai dengan paksaan dan kekerasan. Yang lain di antara kamu, dasar gabs terdapat pada surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sanksi untuk pelaku gabs ialah apabila yang di gabs barangnya masih utuh seperti kondisi semula, maka yang bersangkutan harus mengembalikannya. Yang keempat itu markup. Markup atau menaikkan, yaitu menaikkan biaya di luar dari anggaran sesungguhnya, disebabkan karena berbagai kepentingan. Markup terjadi manakala terdapat perbedaan antara biaya barang atau jasa dengan harga jualnya. Namun, markup yang dilakukan sesuai dengan prosedur perencanaan yang benar tidak mengakibatkan kerugian berbagai pihak, tidak menyimpan kebohongan. Dengan kata lain, semua berlangsung secara wajar sesuai ketentuan dan prosedur.
maka hukumnya boleh. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Mia Fahmida untuk menerangkan materi atau penggelapan. Korupsi dalam Al-Quran. Dalam sejarah Islam sendiri, korupsi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah terjadi. Di antaranya kisah Karkira yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari sebagai berikut. Ada seseorang yang bernama Karkira, yaitu pembawa barang-barang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mati dalam peperangan, lalu Nabi mengatakan, dia masuk neraka. Kemudian para sahabat memeriksanya. Ternyata mereka mendapatkan selai pakaian yang ia korup dari Gaminah. Memang di dalam Al-Quran tidak dijumpai istilah korupsi secara tegas. Namun, untuk menyelesaikan kasus ini, ada beberapa ayat yang terindikasi tentang itu. Di antaranya, yang pertama itu surah Al-Imran ayat 160 dari korupsi. Berisi tentang tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Dan kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedangkan mereka tidak dianiaya. Menurut bahasa berarti mengambil sesuatu. Yang kedua terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 188. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Beriman, janganlah kamu saling yang ketiga terdapat pada surah Al-Maidah ayat 33. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri tempat kediamannya semula. Yang demikian itu sebagian suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Menaikkan biaya di luar dari anggaran. Yang keempat terdapat pada surah Al-Maidah ayat 38. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, tidak menyimpan kebohongan. Dengan kata lain, semua berlangsung secara wajar sesuai ketentuan dan prosedur, maka hukumnya boleh. Menurut Isah Wahyudi memberikan Selanjutnya, saya akan serahkan kepada Kak Mia Fahmida untuk menerangkan materi. Dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukan. Lebih jauh disebutkan sebab-sebab manusia terdorong untuk melakukan korupsi antara lain sifat tamak manusia, yaitu moral yang kuat menghadapi godaan, cara hidup konsumtif, tidak mau atau malas bekerja. Menurut Eri Riana Harjapamekas 2008, menyebutkan tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya. Yang pertama, kurang keteladanan dan kepemimpinan elit bangsa. 2. Rendahnya gaji pegawai sipil. 3. Lemahnya komitmen dan konsistensi penegak hukum dan peraturan perundangan. 4. Rendahnya integrasi dan profesionalisme. 5. Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan. 6. Kondisi lingkungan kerja, tugas jabatan, dan lingkungan masyarakat. 7. Lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, moral, dan etika. Lalu di sini ada dampak korupsi, yaitu di bidang ekonomi. Korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara. Salah satunya pertumbuhan ekonomi yang sangat lambat akibat dari multiple efek rendahnya tingkat investasi.
Hal ini terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara, salah satunya lewat Indeks Persepsi Korupsi atau IPK. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial semakin lebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Tindakan korupsi juga mampu memindahkan sumber daya publik ke tangan koruptor. Akibatnya, uang pembelanjaan pemerintah menjadi lebih sedikit. Ujung-ujungnya rakyat miskin tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, atau fasilitas kesehatan yang mencukupi. Lalu di bidang kesehatan, menurut catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, korupsi jadi bidang keladi buruknya pelayanan kesehatan. Dua masalah utama adalah peralatan yang tidak memadai dan kurangnya obat. Korupsi juga membuat masyarakat sulit mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Dampak dari korupsi bidang kesehatan adalah secara langsung mengancam nyawa masyarakat. ICW mencatat pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan dua sektor paling rawan korupsi. Perangkat medis yang dibeli dalam proses korupsi berkualitas buruk. Pelayanan pernah jualnya juga jelek, serta tidak persis. Begitu juga dengan obat pembeliannya mengandung unsur korupsi, pasti keampuhannya dipertanyakan. Lalu di bidang pembangunan, salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. Dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk, sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama dikorupsi lagi. KPK mencatat korupsi di sektor ini terjadi dari tahapan perencanaan, proses pengadaan, hingga pelaksanaan. Di tahap perencanaan, koruptor sudah mencari celah terkait kepastian anggaran, fee proyek, atau cara mengatur pemenang tender. Pada pelaksanaan terjadi manipulasi laporan pekerjaan atau pekerjaan fiktif, menggerogoti uang negara. Slide selanjutnya akan dibahas oleh Kak Fani. Dipersilakan Kak Fani. Baik, terima kasih Mia. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dampak korupsi. Yang pertama, dalam bidang budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Hasil penelitian Barr dan Serra 2010 menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa, yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan. Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma anti korupsi atau melakukan korupsi, dan semakin rendah rasa bersalah. Yang kedua, meningkatkan kemiskinan. Kemiskinan berdasarkan klasifikasi Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, kemiskinan absolut, di mana warga dengan berpendapatan di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan bekerja dengan layak. Yang kedua, kemiskinan relatif, di mana kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan yang dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan relatif ditentukan dan ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat. Yang ketiga, kemiskinan kultural, merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor adat atau budaya yang membelenggu sehingga tetap berada dalam kondisi miskin. Keempat, kemiskinan struktural, merupakan kemiskinan yang terjadi akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem yang tidak adil, sehingga mereka tetap terjebak dalam kemiskinan. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak
untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di sebuah negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut, sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Setelah itu ada upaya pemberantasan korupsi. Upaya pemberantasan korupsi meliputi beberapa prinsip, antara lain A. Memahami hal-hal yang menjadi penyebab korupsi. B. Upaya pencegahan, investigasi, serta edukasi dilakukan secara bersamaan. C. Tindakan diarahkan terhadap suatu kegiatan dari hulu sampai hilir, atau mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan aspek kuratifnya, dan meliputi berbagai elemen. Setelah itu, peran mahasiswa dalam mencegah korupsi. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk yaitu masalah korupsi yang merebak di seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bangsa Indonesia dan harus diperangi. Selain mengenal karakteristik korupsi, pengenalan diri diperlukan untuk menentukan strategi yang efektif. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, mahasiswa harus menyadari siapa dirinya, kekuatan dan kemampuan apa yang dimilikinya, yang dapat digunakan untuk menghadapi peperangan melawan korupsi. Mahasiswa dituntut berperan aktif untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dan dari pemerintah. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mempengaruhi keputusan politik adalah dengan melakukan penyebaran informasi atau tanggapan atas kebijakan pemerintah dengan melakukan membangun opini publik, jumpa pers, diskusi terbuka dengan pihak-pihak yang berkompeten. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dimulai sesi pertanyaan dengan maksimal 3 pertanyaan.